Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida, NIM 11 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Apa sih benda hitam itu? Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap dan menahan semua cahaya yang datang. Sedangkan radiasi benda hitam adalah apa yang dipancarkan dari benda hitam itu sehingga terasa di sekitarnya. Nah, masih kurang paham dengan penjelasan tersebut? Oke, selanjutnya kita simak animasinya supaya kalian bisa lebih paham. Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang, maka berkas cahaya tersebut akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga dan tidak dapat kembali keluar dari lubang. Nah, hal tersebut akan terus terjadi sehingga akan terjadi pemanasan suhu. Ketika suhunya memanas, maka benda hitam akan mengeluarkan radiasi atau yang kita sebut sebagai radiasi benda hitam. Fakta benda hitam. Sebenarnya, benda hitam sempurna itu tidak ada. Tapi, kita hanya bisa membuat benda hitam yang mendekati sempurna. Dinding-dinding benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Fakta selanjutnya yaitu benda hitam itu mempunyai nilai absorptansi atau daya serap dan emisivitas atau daya pancar yang besarnya sama dengan 1, atau E bisa dituliskan E sama dengan 1, yang artinya benda hitam itu menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang akan keluar. Berbeda halnya dengan benda putih yang memiliki nilai emisivitas yang besarnya sama dengan 0, atau dituliskan E sama dengan 0, yang artinya benda putih akan memantulkan seluruh energi dari radiasi. Nah, hukum-hukum dalam radiasi benda hitam yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Di sini kita akan membahas tentang hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann yaitu intensitas atau dituliskan I total sama dengan E sigma T pangkat 4 sama dengan P per A, di mana nilai dari sigmanya atau tetapan Stefan Boltzmann sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, di mana makna fisisnya yaitu I itu sama dengan intensitas total, P adalah daya radiasi, E yaitu koefisien emisivitas sebesar kurang dari 1, karena biasanya hanya benda hitam sempurnalah yang memiliki nilai koefisien emisivitas sebesar 1, dan karena tidak ada benda hitam yang sempurna, oleh karena itu biasanya nilainya itu kurang dari 1, dan A
sama dengan luas permukaan benda tersebut. Nah, untuk sebuah benda hitam, berlaku suatu hubungan antara panjang gelombang dengan suhu mutlaknya. Nah, dalam hal ini yaitu kita akan membahas tentang hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien ini menjelaskan tentang hubungan antara panjang gelombang dengan suhu. Kemudian, secara matematis dituliskan sebagai C sama dengan lambda M dikali T, di mana C merupakan konstanta Wien yang besarnya 2,898 kali 10 pangkat min 3, lambda M atau lambda maksimum yaitu panjang gelombang radiasi maksimumnya dengan satuannya meter, dan T atau suhu mutlak dari benda tersebut. Nah, rumus tersebut itu digunakan untuk menghitung daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda hitam. Jika benda panas yang bukan benda hitam, maka akan memenuhi hukum yang sama, tetapi nilai emisivitasnya lebih kecil dari 1. Contoh radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Ada penggunaan pakaian. Pernah nggak sih kalian pakai pakaian yang warna hitam, kemudian kalian berjemur di bawah teriknya sinar matahari? Apa yang kalian rasakan? Tentunya kalian akan merasakan bahwa lebih panas ketika kalian menggunakan pakaian berwarna hitam atau pakaian yang berwarna gelap dibandingkan dengan pakaian yang berwarna putih ataupun cerah. Nah, hal itu membuktikan bahwa terjadi radiasi benda hitam pada benda hitam itu sendiri, yaitu pakaian yang kalian pakai yang berwarna hitam. Nah, kemudian contoh yang lainnya yaitu ketika kalian menjemur pakaian yang berwarna hitam dan pakaian yang berwarna putih, maka kalian akan dapat melihat dan membandingkan bahwa pakaian yang berwarna hitam akan cenderung lebih cepat keringnya dibandingkan dengan pakaian yang berwarna putih atau pakaian berwarna cerah yang lainnya. Nah, itu sudah membuktikan bahwa sifat dari benda hitam tersebut yaitu mengumpulkan, kemudian menyerap dan mengumpulkan cahaya, kemudian memancarkannya dalam bentuk radiasi. Penggunaan termos. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu penggunaan termos. Kalian pernah nggak sih ngelihat dalaman termos itu warnanya apa? Kita tahu bahwa dalaman di dalam termos itu warnanya perak atau silver. Nah, di situ bisa menggunakan teori radiasi benda hitam. Kenapa? Karena benda yang mengkilap seperti perak tersebut itu memiliki sifat untuk memantulkan panas. Jadi, ketika dalaman termos dibuat mengkilap dan berwarna perak atau berwarna cerah, itu panas yang ada di dalam air yang nantinya akan diletakkan di dalam termos akan dipantulkan. Jadi di situ diusahakan tidak ada kalor yang keluar dari dalam termos tersebut untuk menjaga suhunya tetap tinggi. Nah, mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, tetapi di sini saya akan hanya membahas 2 contoh saja. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai soal sebuah benda dengan luas permukaan 200 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius dengan emisivitas benda sebesar 0,6. Tentukan daya radiasi pada benda tersebut. Nah,
Pertama-tama, tentunya kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu sigma sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8, luas permukaan atau A sama dengan 200 cm persegi atau sama juga dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Emisivitas benda sebesar 0,6 dan suhu benda yaitu 727 derajat Celcius atau sebesar 1000 Kelvin. Nah, yang ditanya yaitu daya radiasi benda atau P. Maka jawabannya dari apa yang telah diketahui sebelumnya, di sini kita sudah bisa melihat bahwa kita akan menggunakan hukum Stefan Boltzmann. Berarti kita tulis P sama dengan E sigma A kali T pangkat 4. Nah, karena semuanya sudah lengkap, apa yang dibutuhkan, berarti kita tinggal memasukkan seluruh nilainya. Nanti akan kita hitung seperti biasa, dan akan kita peroleh hasil 680,4 watt. Jadi, besarnya daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda tersebut yaitu sebesar 680,4 watt. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu daya radiasi yang dipancarkan suatu benda pada suhu 227 derajat Celcius adalah 1200 Joule per sekon. Jika suhu benda naik hingga menjadi 727 derajat Celcius, tentukan daya radiasi yang dipancarkan sekarang. Nah, di sini yang diketahui yaitu T1 atau suhu benda awalnya atau mula-mula, yaitu sebesar 227 derajat Celcius atau 500 Kelvin. Kemudian suhu yang kedua atau suhu benda setelah naik yaitu menjadi 727 derajat Celcius atau sama dengan 1000 Kelvin. Kemudian daya pada benda pertama yaitu ketika suhunya belum naik sebesar 1200 watt. Di sini yang dicari yaitu daya ketika suhu benda telah naik menjadi 727 derajat Celcius atau bisa ditulis sebagai P2. Cara menjawabnya yaitu kita bisa menggunakan rumus atau hukum Stefan Boltzmann, di mana komponen-komponen yang lainnya akan kita anggap konstan kecuali pada daya dan suhunya. Nah, jika dibandingkan, maka akan kita peroleh rumus yaitu P2 per P1 sama dengan T2 pangkat 4 per T1 pangkat 4. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu P2 per P1 sama dengan 1000 per 500, dua-duanya dipangkatkan 4. Jadi 1000 pangkat 4 per 500 pangkat 4. Nah, nilai P2-nya akan kita peroleh 1000 per 500 pangkat 4 dikali P1. Maka akan kita peroleh 2 pangkat 4 dikali 1200, yaitu sama dengan 16 kali 1200 atau nilai akhirnya yaitu 19.200 watt. Jadi, daya radiasi yang dipancarkan ketika suhu benda 727 derajat Celcius yaitu sebesar 19.200 watt. Oke, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.